Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dukun Mobil Nono. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisa mesin Panther 25 dari Madiun Kota. Mobilnya ini dari Madiun Kota. Ini menurut ownernya ini katanya sebenarnya minta turun mesin karena tenaganya itu agak lemot. Kalau dipakai G4 dan gigi 5 itu agak lemot, otomatis pakai tanjakan itu juga agak lemot. Nah, tentu saja saya tidak akan serta-merta untuk menurunkan mesin, tetapi saya akan mengecek terlebih dulu bagaimana kondisinya berdasarkan tekanan kompresi mesinnya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, karena ini ada request dari Bapak Surip, Mbah Surip dari Brunei kemarin menyarankan saya begini, kalau bikin konten itu Mbok Yo dijelaskan alamatnya mana, namanya siapa, dan nomor HP berapa biar bisa dihubungi sewaktu-waktu. Nah begitu. Nah jadi di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sudarsono, nama panggilan Nono. Alamat saya ada di Dusun Kasim, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kalau di Google Map itu silakan dicari bengkelnya, namanya Bengkel Mobil Nono Motor. Di situ ada alamatnya, terus nomor HP berapa itu juga saya cantumkan di situ. Ini saya tulis nomor HP saya tulis ya. Nah ini nomor HP saya ini 081252850203. Ini kalau di kamera depan kebalik ya. Ini kan saya balik dulu. Jadi nomor HP saya ini 081252850203. Kalau di Google Map Bengkel Mobil Nono Motor, Bengkel Mobil Nono Motor ada di Google Map. Ini akan kita coba lihat ya. Katanya kemarin itu kok suruh menurunkan mesin, tapi kita lihat dulu ngobos atau enggak, karena saya rasa tidak ngobos sebenarnya. Jadi kita lihat dulu. Mobil ini saat pagi sebenarnya tidak kesulitan sama sekali untuk start, karena tadi pagi saya bangun tidur waktu subuh itu saya starter juga cegreng, jadi cegreng tidak mati-mati juga. Maka dari itu saya kalau untuk menurunkan mesin seperti ini saya agak ragu-ragu, karena mesin yang berkompresi rendah itu harusnya starter itu enggak semudah itu, pasti agak enggak langsung cegreng, atau mungkin agak jeda ya, jeng gitu, tapi ini enggak langsung cegreng. Maka dari itu kalau mesin ini tidak waktunya menurunkan mesin ya, ini tidak saya turunkan, tetapi akan saya setel bagaimana caranya supaya bisa larinya enak gitu aja. Kalau melihat asap dipstiknya kita lihat dulu. Asap dipstik tidak kelihatan teman-teman. Jadi kalau saya rasa ini mesin masih normal ya. Asap juga tidak begitu kelihatan di tutup pisanuli, ada asap tipis tapi sebenarnya nggak apa-apa. Nah ini berhubung kita menganalisa, ini akan kita buka tutup klepnya, terus kita lepas nozzle-nya, kita lakukan uji tekan kompresi. Nah setelah kita tahu tekan kompresi berapa, itu kita akan bisa menganalisa lebih lanjut bagaimanakah kondisi mesin ini sebenarnya. Sekarang mari kita akan memulai pengujian tekanan kompresi di nomor 1 dulu. Yuk start. Tekanan kompresi sangat bagus teman-teman, masih di 28 bar. Lihat seperti ini. Maka itu saya kemarin tidak beranggapan mesin ini ngobos karena tekanannya ada di 28. Mau diapakan lagi kalau sudah 28 itu sudah kompresi yang sangat bagus. Jadi walaupun nanti akan diganti ring shaker, mungkin kenaikan tekanan kompresinya cuma 1 bar saja. Jadi percuma. Karena limitnya ada di 21, sedangkan ini ada di 28.
Jadi ini masih kompresi yang sangat mantap, sama seperti saat kita bongkar mesin dan ganti ringseker baru. Bisa dilihat ini tekanan kompresinya berapa? 28 bar. Bagus. Alhamdulillah. Ini kalau rata kita tidak akan turun mesin. Lanjut di tekanan kompresi nomor 2. Kita tes. Yuk, start. Oke, stop. Ini tekanan kompresinya 28,5. Masih bagus sekali. Kita lanjut ke nomor 3. Tekanan kompresi 28 adalah tekanan kompresi yang sudah sangat bagus, sempurna menurut pengukuran selama ini. Karena kalau saya turun mesin biasanya sementara sebelum mesin di running itu tekanan kompresinya saja 28. Nah, sedangkan ini sudah 28,5. Jadi saya sudah bisa memastikan bahwa mesinnya ini tidak bermasalah dan performanya sebenarnya bisa dioprek bukan dengan cara turun mesin tapi dengan cara settingan di bottom ataupun nozzle-nya. Nanti setelah kita mengukur tekanan kompresi ini akan berlanjut ke memeriksa tekanan nozzle-nya berapa. Karena tekanan nozzle yang terlalu tinggi, misal standarnya 180 diberi 220, itu juga akan mengurangi tenaga apabila bottomnya tidak mampu mendorong tekanan solar. Itu nanti keluaran solar menjadi sedikit sehingga otomatis tenaga juga berkurang. Nah, nanti setelah kita mengukur tekanan kompresi, kita akan mengukur tekanan nozzle-nya. Silinder nomor 3, start. Stop. Tekanan kompresi nomor 3 ini di 26,27 bar, masih sangat bagus juga. Jadi masih dalam kondisi yang baik. Kita berlanjut ke nomor 4. Nah, sekarang mari kita lihat tekanan kompresi di silinder nomor 4. Silinder nomor 4, start. Nah, silinder nomor 4 malah tekanannya 30 bar. Jadi mesin ini dalam kondisi yang sangat fit, teman-teman. Jadi kemarin himbauan dari pemiliknya untuk menurunkan mesin itu sebenarnya salah. Jadi yang benar adalah mesin ini tidak diturunkan mesinnya tapi disetting. Jadi mesin masih sangat sempurna. Ini kebukti ya. Silinder 1 28, silinder 2 juga 28, silinder 3 26,5 27, silinder 4 malah berapa ini? Nyaris hampir 30 bar ini. Lihat, kita masih sangat tekanan kompresi yang sangat istimewa. Hampir 30 bar itu sudah sangat standar, bahkan istimewa menurut saya. Mantap. Silinder 3 mau 26,5 silinder 3 27. Jadi kompresi mesin ini 28, 27 sama 30. Jadi mesin ibaratnya mesin yang kondisi seperti baru saja turun mesin. Mantap.
tidak perlu kita aneh-aneh membongkar mesin, tapi kita cukup untuk setting-setting saja. Jadi permasalahannya kalau tidak bertenaga itu tentu saja hanya ada di bottom ataupun nozzle-nya. Dan timingnya ini lihat, hampir 30 bar nomor 4-nya. Nah, kalau kita akan mengukur tekanan nozzle-nya berapa, standar di 180 ya. Kalau ini ketemu berapa? Ini 160. Jadi kurang tinggi sedikit. Tapi kalau nozzle tekanannya kurang tinggi sedikit itu efeknya bukan ke tenaga, tetapi mungkin hanya asap. Seperti itu. Jadi ini nozzle-nya bagus tapi tekanannya kurang tinggi. Nanti bisa di adjust, disetel di tekanan yang sesuai. Ini nomor 3 nozzle-nya berapa tekanannya. Nah, berarti rata-rata sama ya, sekitar 160 170 ini tekanannya ya. Berarti kesimpulannya ini nozzle-nya tidak bermasalah, hanya perlu penyetelan. Mesin juga tidak bermasalah. Besok kita hanya perlu menyetel bospom dan meninggikan tekanan nozzle di standarnya di 180, sama timing bospomnya yang perlu kita sesuaikan. Jadi semoga ini bermanfaat teman-teman. Kita memperbaiki mesin bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Walaupun pemilik kendaraan itu menyuruh untuk turun mesin, tapi kalau belum waktunya ya kita tidak akan turunkan. Jadi begini teman-teman, kita itu turun mesin bukan suatu pekerjaan, tapi karena kalau suatu tuntutan. Jadi kalau emang mesin itu belum waktunya untuk diturunkan, ya kita tidak akan menurunkan mesin. Jadi kalau mesinnya itu tekanan kompresinya masih di atas 25 ke atas, 24 sampai 30 bar itu masih rentang layak, karena minimalnya tekanan kompresi itu ada di 21. Kalau masih di ring-ring seperti itu tidak akan kita bongkar mesinnya. Jadi kita hanya setting-setting saja. Terima kasih, semoga bermanfaat dan terima kasih telah mensupport channel Dukun Mobil Nono.